Memangnya kalau bayi prematur ini ada risiko apa sih Prof untuk pertumbuhan dan perkembangan yang jangka Otak panjang? otak Dokter Reza itu ya ternyata tumbuh sebanyak 83% di 2 tahun pertama. Golden period Prof. Terus itu 2 tahun itu kan dari lahir sampai itu. Bagaimana dengan prematur, tambah lagi yang sebelumnya. Nah, tambah lagi sama masa kehamilannya itu kalau dijumlah 1000. Tapi hari. saya gembira sekarang sudah banyak pasangan-pasangan muda yang kalau ke dokter itu bertanya, bagaimana tumbuh kembang anak saya. Hebat saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Sobat RSM semuanya, dimanapun berada di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan tentunya senang sekali di sini pada kesempatan kali ini, walaupun sedang berpuasa tapi kita tetap aktif untuk mengedukasi. Saya Dr. Reza Valevi, dokter spesialis anak, akan menjadi host pada podcast kita kali ini. Dan kali ini kita akan membahas isu topik yang sangat spesial, yang mungkin sering terlewat, padahal ini merupakan salah satu hal yang sangat krusial, ya, yaitu kita akan membahas mengenai pemantauan tumbuh kembang dan medical check up pada bayi, dan khususnya lagi nanti spesifik pada bayi prematur. Dan tentunya membahas prematur ini kita udah punya nih Sri Kandi yang sangat dedikasinya tinggi sekali ya untuk bayi-bayi prematur di RSCM sendiri maupun di Indonesia. Beliau sudah melalang buana. Ini Prof Rinawati, kita semua sudah kenal. Prof, apa kabar Prof? Baik, makasih. Jadi saya kemanapun Prof ya, ke seluruh Indonesia ketika ada acara gitu, itu semua dokter-dokter anak di seluruh Indonesia rata-rata kenal sama Prof Rina. Alhamdulillah. Sampai di Mamuju. Kenalnya itu kan yang bukan yang jelek kan? Enggak, kenalnya positif gitu. Ke Ambon, kemana gitu, kenal sama Prof Rina gitu, karena memang sepak terjang beliau sangat luar biasa ya, dari bidang perinatologi atau neonatologi ya sekarang. Kemudian juga pengalaman beliau sudah berpuluh-puluh tahun dalam memanage ya pasien-pasien dengan prematuritas, tidak hanya pada saat dirawat di unit NICU ya Prof ya, tapi juga sampai nanti pemantauannya. Nah ini kadang-kadang yang sering menjadi masalah Prof ya. Kadang-kadang banyak orang tua itu Prof, anaknya sudah selesai perawatan di perinatologi atau di NICU, kemudian udah dikira udah selesai gitu. Nah ini bagaimana Prof sebaiknya untuk pemantauan anak-anak dengan riwayat prematuritas ini? Baik, terima kasih. Mungkin untuk Dokter Reza, Dokter Reza, Anda suka panggil Reza, Reva, saya jadi bingung. Dokter Reza, ya untuk sobat sehat tentunya, sobat sehat di RSCM ya, semoga sehat terus. Jadi betul, bayi prematur itu namanya prematur kan lahirnya sebelum waktunya, kecepatan gitu ya. Nah kecepatannya ini kita tangani di perawatan, memang itu kita harus, itu yang utama. Tapi sesudah itu ya sebagaimana anak lainnya kan masih terus bertumbuh. Nah itu jangan sampai sudah pulang sembuh terus juga hidup gitu ya, udah selesai gitu. Belum, ini baru awal. Nah tentunya tujuan kita kan bukan cuma hidup. Iya, kita harus membuang paradigma yang lampau bahwa biarinlah kalau bayi prematur udah hidup aja udah bagus. Ya kan tidak boleh gitu. Bayi ini harus sama bagusnya, kalau perlu lebih gitu, lebih dari saudara-saudaranya yang tidak lahir prematur. Baik Prof, memangnya kalau bayi prematur ini ada risiko apa sih Prof untuk pertumbuhan dan perkembangan yang jangka panjang Prof? Jangka pendeknya dulu ya. Jangka pendeknya bayi-bayi ini sangat rentan terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Jadi tumbuh kembangnya itu harus dipantau habis-habisan dengan, kalau tumbuh pakai grafik pertumbuhan, kalau perkembangan itu akan ada juga bukan grafik tapi dia kayak tabel gitu loh ya kan, ada untuk orang tua yang harus diberikan, tapi pada usia tertentu ya harus dipantau oleh dokternya. Kemudian organ-organ yang lain juga, mata dari mulai kepala, mata, telinga,
jantungnya, parunya, ginjalnya juga ya kan, tulangnya gitu, zat besinya dan sebagainya. Nah kalau jangka panjang itu saya pernah ditanya sampai kapan? Sampai usia anak, Bu. Usia anak itu kan 18 tahun ya. Sampai di situ. Memang ada ya, ada. Tapi tentunya intensitas untuk pemantauan atau check up-nya lebih jarang, lebih jarang. Contohnya kalau menjelang remaja itu kan pubertas kan. Pubertas itu harus bagus. Nah, kita punya endokrin anak itu harus dicek. Karena dia resiko juga untuk pubertas lebih cepat, Prof, ya. Betul gitu. Oke, baik, mungkin biar teknisnya, Prof, ya gitu, agar sobat podcast RSCM juga lebih gampang gitu. Kalau untuk pemantauannya misalnya setahun pertama itu harus berapa bulan sekali, kemudian sampai 2 tahun berapa bulan sekali, dan setelahnya itu bisa per berapa bulan gitu, Prof. Baik, jadi kalau pulang gitu ya, begitu pulang tentunya biasalah 1-2 minggu harus dikontrol ya. Apa yang kita kontrol terutama ya, terutama itu sarafnya. Sarafnya, jadi biasanya dokter saraf anak harus terlibat. Kemudian juga rehab medik, karena nanti kan posisi kadang-kadang dia kaku dan sebagainya ya. Kemudian mata ya kan. Kemudian juga telinga, tadi udah kepala, mata, telinga, dokter saraf, kemudian URM ya, kemudian dengan tentunya dokter yang dari NICU-nya sendiri yang merawat. Itu yang terutama sekali, itu yang umum. Tapi kalau bayi ini memang terbukti waktu dalam perawatan tuh ada infeksi ya kan, kemudian ada juga kelainan jantung, nah itu jadi lain lagi gitu. Kalau secara umum seperti itu. Nah, otaknya itu USG itu sampai kapan dia harus dicek? Itu biasanya kita pakai 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Itu harus dilihat betul gitu ya USG kepalanya. Matanya biasanya sampai pulang, sampai usia cukup bulan lah ya kan, kalau tadi kurang bulan tuh cukup bulan. Nah sampai, jadi masing-masing beda-beda. Itu nanti 6 bulan diulang lagi. Jadi konsepnya mungkin ya, kalau kita bikin sederhana, waktu pulang kemudian 1 bulan bareng dengan imunisasi kan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah kemudian dari 1 tahun itu agak jarang, ke 2 tahun bisa ya kan. Di situ nanti begitu 6 sampai 9 bulan itu akan dicek, dia kemungkinan bisa jadi cerebral palsy atau tidak ya kan, kemudian HB-nya bagaimana, jadi banyak ya. Jadi sebaiknya sobat RSCM memantau dengan baik ya, insya Allah, karena kami punya beberapa pasien-pasien prematurnya beneran kecil gitu ya. Ada yang 600 gram, 700, jadi 1 kilo pun tidak sampai. Nah sekarang ada yang sudah masuk fakultas kedokteran, ada yang jadi diplomat, dan mereka sangat berprestasi. Sangat berprestasi, tetapi kalau kita lihat, wow gitu ya, peranan orang tua luar biasa. Peran orang tuanya luar biasa. Belum tentu dia datang ke saya, tetapi secara berkala dia melaporkan gitu loh, karena rumahnya mungkin ada yang di Jogja, ada yang di mana. Jadi tolong faktor dipantau habis dan distimulasi. Support sistemnya ya, Prof. Insya Allah mereka akan jadi generasi unggul gitu. Jadi bayi prematur bisa sama ya, berpotensi sama sangat bisa, sangat bisa, asalkan dipantau betul gitu. Baik, ya dipantau. Tapi kalau misalnya tadi kan Prof bilang yang pada saat pulang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun itu mungkin yang harus ke dokter spesialis anaknya ya Prof ya. Tapi kalau untuk pemantauan berat badan, tinggi badan itu harus per bulan ya Prof, setahun. Oh iya, jadi kalau jadi
sobat RSCM, tolong saya titipkan, ya kan. Semua sebenarnya bukan hanya prematur, tapi semua anak, bagi yang memang masih punya anak atau ponakan atau cucu, tolong diperhatikan bahwa grafik pertumbuhan itu harus diisi. Sampai dengan 2 tahun itu ada 3 parameter, yaitu berat, panjang atau tinggi, dan lingkar kepala. Sebaiknya tidak pakai baju, bukan terus bajunya dikira-kira gitu loh, ya kan. Nah, gimana caranya supaya, saya bilang bawa baju aja 2. Jadi jangan bayinya ditelanjangin terus ditimbang, ngambek bayinya. Ya, anaknya marah juga. Jadi timbang dulu, nanti bajunya dicopot, ganti baju baru, terus si bajunya ditimbang. Itu jauh lebih akurat. Nah, itu harus diplot. Nah, dokter anak yang baik itu dia akan memberitahu orang tua bahwa sudah mulai terjadi stagnasi, ya, apalagi kalau dia penurunan, waduh, itu harus segera. Begitu pula dengan perkembangan. Tapi saya gembira, sekarang sudah banyak pasangan-pasangan muda yang kalau ke dokter itu bertanya, bagaimana tumbuh kembang anak saya. Hebat, saya bilang. Kadang-kadang kalau zaman sekarang ya, kalau ke saya juga gitu ya, apalagi orang tua baru, mereka tuh udah siapin list pertanyaan di rumah gitu. Jadi ketika konsul udah ada list pertanyaan gitu, udah bagus. Tapi bagus juga, ini udah awareness. Tapi paling tidak perlu meminta, khususnya di 2 tahun pertama. Dokter Reza tahu nggak kenapa 2 tahun pertama itu kenapa gitu? Karena di situ puncak pertumbuhan dan perkembangan sangat cepat dan otak tumbuh bisa sampai 80%. Nah, jadi otak Dokter Reza itu ya ternyata tumbuh sebanyak 83% di 2 tahun pertama. Golden period, Prof. Terus itu 2 tahun itu kan dari lahir sampai itu. Bagaimana dengan prematur, tambah lagi yang sebelumnya. Nah, tambah lagi sama masa kehamilannya itu kalau dijumlah 1000 hari. Nah, jadi disitulah kalau memang mau sungguh-sungguh gitu ya, ingin unggul gitu loh. Oke, baik, ini kan jangka pendek sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun itu masih perlu nggak, Prof? Ya, setelah 2 tahun kan masih ada pertumbuhan otaknya itu dari 83 sampai 95. Masa mau dibuang? Ya jadi kita kan maunya tetap jadi plus ya, Prof. Ya, nilainya. Jangan lupa perkembangan juga di sini. Ya, jadi masih banyak sobat RSCM. Ya, kalau kita lihat ibu-ibunya baru menyadari anaknya itu pertumbuhannya ya. Kok anak saya paling pendek ya, paling kurus ketika dibandingkan sama temennya. Kan sudah agak terlambat. Kemudian kok anak saya nggak bisa konsentrasi ya gitu. Nah, terlambat juga gitu ya. Nah, terus udah 2 tahun ngapain gitu. Tetap juga perkembangannya dan pertumbuhannya. Kemudian gigi ya seringkali terlupakan. Gigi itu kan 6 bulan sekali mesti dilihat. Anak sekolah jangan sampai matanya nanti ada gangguan juling lah atau apa gitu ya. Nah, kemudian saya juga melihat faktor ginjal. Ya, kebetulan Dokter Reza ini ahli ginjal anak ya. Itu benar-benar organ yang terlupakan gitu ya. Terlupakan, padahal saya bilang waduh gitu ya kan, waduh gitu lah. Jadi kalau dokter anaknya itu jeli ya, nah apalagi kalau dalam riwayat perawatan dulu sesaat di NICU itu ada episode infeksi, wah itu ginjal harus dipantau karena infeksi sendiri itu setahu saya bisa menyebabkan jaringan parut mungkin di ginjal itu menjadi cikal bakal dari hipertensi. Nah, jarang gitu ya, anak-anak itu kan ditensi. Jarang. Ya nggak usah setiap kali, tapi ya paling tidak gitu ya. Kalau untuk udah 2 tahun gitu ya setahun sekali ditensi ya. Kemudian juga jangan sampai nanti ISK nggak ketahuan. Sama proteinuria, Prof. Nah itu sobat RSCM tahu nggak apa itu tadi itu proteinuria. Jadi saya mau cerita bahwa ada seorang bayi itu memang infeksi, bayi prematur ini infeksi. Nah, ibunya itu pinter, waktu itu datang jauh-jauh dari Tegal waktu itu ya. Kenapa anaknya itu kok kecil ya gitu loh. Dia ingin tanya aja gitu loh. Nah,
ketika kita lihat memang pertumbuhannya nggak bagus. Padahal minumnya semua sudah baik. Nah, jadi saya tanya sudah pernah diperiksa belum ke arah ginjal? Belum. Nah, ketika diperiksa ternyata di urinnya itu banyak protein. Proteinnya. Jadi proteinnya tidak diserap, tapi bocor. Kenapa? Karena mungkin pada saat perawatannya dia infeksi dan sebagainya. Padahal ini kan bisa diobatin kalau ketahuannya. Jadi sebenarnya sobat RSCM, tolong jeli dilihat dari grafik pertumbuhan dan perkembangan. Di situ banyak sekali nanti yang bisa kita kejar gitu ya. Tadi Prof sempat singgung sedikit mengenai vaksinasi, Prof ya. Oh ya. Kalau untuk bayi prematur itu berbeda nggak sih, Prof? Tidak ya. Vaksinasi pada bayi prematur tidak berbeda kalau sudah mencapai 2 kilo. Baik. Jadi semua bayi yang lahir, kadang-kadang kan ada bayi cukup bulan yang kecil, gitu ya. Nah, lahirnya. Itu kalau bayi itu mau prematur kah, mau tidak kah, begitu sudah 2 kilo, silahkan dilakukan vaksinasi seperti bayi-bayi normal lainnya. Kalau ketinggalan nggak usah khawatir, Bu, kejar. Ya, jadi bisa dikejar, di catch up namanya, kejar. Baik tuh, sobat sehat semuanya ya. Jadi jangan kita mungkin lupa gitu ya, fokusnya tadi hanya pada pulang, alhamdulillah selamat, bukan, tapi belum selesai. Panjang. Pemantauan tumbuh kembang, kemudian vaksinasi tadi termasuk pemantauan organ ya Prof ya. Tadi kita udah bahas banyak mengenai perkembangan otak, kemudian ginjal, sempat kita bahas juga mengenai endokrinnya. Kalau spesifik mengenai mata dan pendengaran, mata dan telinga. Nah, itu bagaimana Prof pemantauannya, Prof? Sekarang saya lumayan senang ya, karena melalui podcast ini kita himbau ibu-ibu tuh sekarang yang punya bayi prematur itu galak ya, dalam tanda petik, nanya sama dokter, ini anak saya nggak dicek ya itu mata ya. Jadi bagus lah ya seperti itu. Tolong mata itu bukan hanya terhindar dari kebutaan, itu penting, tapi fungsinya nanti, fungsi penglihatannya. Bayi prematur itu kan saraf matanya juga relatif lemah, itu potensial untuk jadi juling. Itu harus dicek, ada latihannya secara dini. Kemudian silindris gitu juga. Nah, kalau toh dia terhindar dari buta, ya kan, kalau ada pengobatan misalkan laser dan sebagainya, itu juga berpotensi plus minus gitu ya. Nah, itu juga harus segera dideteksi. Kalau ketahuan pada saat udah sekolah gitu. Iya gitu kan, jangan gitu ya. Karena mata itu kan ya harus prima lah gitu ya. Telinga juga. Telinga jangan, wah, anak saya kalau ngedenger bunyi guntur kaget, berarti ibu mengharapkan kalau bicara sama dia sekeras guntur. Waduh, jangan dong. Jadi kalau ada orang bisik-bisik dia nggak dengar, berarti kan gangguan itu. Karena nanti juga bisa pengaruh kalau pendengarannya terganggu, caranya juga akan terganggu, Prof ya, karena berhubungan gitu. Jadi memang semuanya itu penting gitu, nggak boleh kita nggak boleh kita. Ada satu hal lagi yang juga sekarang banyak ditemukan, ketidakmampuan untuk mengisap bisa menelan, menelan bernapas gitu. Nah, ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa perawatan bayi prematur ini cukup mahal. Jadi kita tidak bisa mengharapkan sampai tuntas ya, karena pagu BPJS-nya mungkin sudah habis gitu ya. Jadi ibu-ibu itu terpaksa dipulangkan dulu. Nah, tapi kan berharap ibu tetap kontrol. Nah, itu jangan dianggap sepele masalah minum. Jadi akhirnya si ibu takut minumnya seadanya. Nah, ini juga akhirnya jadi tidak tumbuh. Itulah tadi saya sebutkan bahwa kita butuh ke rehab medik, itu salah satunya dilatih. Selain positioning, posisi ya, otot-otot, kemudian juga ini latihan menelan. Karena banyak juga kan sering muntah gitu ya, bayi-bayi sering muntah seperti lewat prematur ya Prof ya. Makanya harus dipantau banget. Biar kita nanti juga dari dokter anaknya bisa menentukan juga ya nutrisi yang terbaik gitu. Apakah perlu tambahan misalnya
dengan HMF ya atau Betul. apa gitu Prof, biar dia mengejar pertumbuhan. Tentunya Ya. nanti sesuai juga dengan usia, karena prematur ini juga nggak bisa kita samaratakan Prof ya. Iya, Dia ada yang ada ekstrim prematur di bawah 28 minggu, ada yang kita sebut moderate, ada yang late. itu macam-macam. Jadi memang prematur itu di bawah 37 minggu, tapi kan ada yang 32, ada yang 25. Tentunya itu beda-beda lagi resikonya. Semakin kecil semakin kompleks ya Prof ya. Baik. Nah Prof, mungkin tadi kan kita udah bicara banyak Prof ya, tapi mungkin boleh Prof dijelaskan sedikit gambaran besarnya prematur di Indonesia itu berapa banyak sih Prof gitu anak prematur di Indonesia setiap tahunnya, karena kan ini menentukan juga masa depan bangsa Prof gitu ya. Kita bayangkan mereka akan menjadi SDM di kemudian hari gitu yang juga signifikan jumlahnya Prof, mungkin bisa dijelaskan Prof. Jadi Indonesia itu nomor 5 terbesar menyumbang angka prematuritas. Bukan cuma karena jumlah penduduk kita banyak, tapi secara persentase kita tinggi. Kita tinggi dibandingkan dengan Cina. Cina itu kan penduduknya 1 miliar ya. Nah, jadi harusnya di Cina itu 5 kali lipat dong. Ya kan, atau kita 1/5-nya, tapi ternyata tidak. Jadi artinya apa? Angka prematur kita itu terlalu banyak. Ya, setahun itu mencapai 625.000. Setahun loh ya. Nah, penduduk Singapura aja nggak segitu, tiap tahun lahir nggak segitu gitu ya kan. Di kita tiap tahun lahir bayi prematur 600-an. Kalau bayi kan 4,7 juta. Iya, baik. Dari 4,7 juta 600 ribuan prematur. Nah, bayangkan 600 ribu tahun depannya 1,2 juta. 5 tahun kan 3 juta. 3 juta itu banyak banget kalau dia itu matanya nggak bener, telinganya nggak bener, terus anaknya stunting, kurang pinter. Ya gitu loh. Gimana sekolahnya, gimana pekerjaannya nanti kemudian hari ya. Iya gitu loh. Jadi nggak boleh, ini harus prima gitu, harus bagus gitu ya. Dan memang banyak contoh-contoh bukti kasus yang bahwa prematur tapi tetap bisa ya. Nah, biasanya kalau orang tuanya mohon maaf nih ya, sibuk, saya sibuk, ada yang sibuk kerja, ada sibuk ini gitu ya. Jadi kurang terperhatikan. Nah, sayangnya kalau ibunya udah sadar gitu ya, ngejarnya kan nggak bisa. Udah lewat gitu lah. Jadi ini sesuatu yang nggak bisa dibalik lagi ke belakang tuh, nggak bisa. Karena dia jalan terus gitu. Plus tadi sampai 5 tahun itu benar-benar harus digembleng Prof ya. Gembleng. Baik Prof. Oke Prof, nanti berikutnya Prof, kalau misalnya mungkin kita promosi sedikit Prof ya. Misalnya nih kalau memang bayi-bayi yang lahir prematur di RSCM, tentunya kan kita pemantauan di sini. Tapi kalau ternyata memang misalnya lahir di luar gitu Prof, kemudian mau cek di sini, itu bisa nggak sih Prof? Bisa. Jadi saya tuh melihat gitu ya. Waduh, kadang-kadang orang tua tuh nggak paham gitu ya. Medical check up itu bayangannya kalau udah tua, ya kan? Wah, periksa jantung, periksa ini, periksa itu. Jangan, justru medical check up itu mulai dari masa bayi, apalagi bayi prematur. Maka dari itu kita sediakan paket ya, medical check up untuk anak yang low risk istilahnya, yang lahir tidak cukup, tidak prematur pun kami ketemu bahwa ketangkep sama kami itu ternyata ada sedikit gangguan konsentrasi, sedikit gangguan biasanya tuh zat besinya kurang. Nah, sobat sehat RSCM tahu nggak kalau zat besinya itu kurang? Kognitif, ya kan? Ada seorang ibu, dia melihat kok anaknya tuh lemes gitu. Kalau ditanya tuh ogah-ogahan. Jadi kalau punya handphone itu lemot itu kan ya, muter-muter kan kalau disuruh itu tuh lama banget. Terus dia tanya, dokter ini begini, begitu. Terus saya tanya, Bu, anaknya seneng nggak makan daging? Wah, boro-boro kan anak-anak malas ya. Boleh nggak saya cek itunya? Ada yang pintar juga datang mau minta dicek. Ternyata jauh banget itunya zat besinya, ya kan? Nggak cukup banyak. Bagaimana dia mau berprestasi gitu ya? Bisa sih kalau dikasih soal, tapi lama jawabnya ya, kurang aktif gitu. Terus
D3 jeblok juga, sakit-sakitan melulu. Ya kan tuh. Jadi itu harus diperiksa. Itu yang tadi yang low risk. Nah, bagaimana yang high risk ini? Kami sediakan keunggulannya adalah kami janjikan 1 hari. Ya kan? Daftarkan 1 hari, kami siapkan semua dokternya. Jadi sobat sehat RSCM nggak usah misalkan hari ini ke dokter gigi ya, besok ke dokter mata, nggak usah. 1 hari kita bereskan. Tapi memang dari pagi gitu ya, seharian dari jam 8 mungkin sampai agak siangan gitu ya, tapi kami janjikan selesai. Perkembangannya kita cek juga. Kemudian yang yang kami ya laboratoriumnya juga. Nah, silahkan nanti daftarkan ke dokter Reva ini. Ya kan, beliau sebagai PIC ya kan, PIC. Jadi sudah cukup banyak. Ada juga yang memang rajin. Jadi saya lupa tadi Dokter Reva bahwa bayi prematur itu harus dikasih vitamin. Ada banyak ya. Contohnya suplementasi nomor 1 pasti vitamin D sejak hari pertama lahir, bahkan sejak waktu dia dapat infus. Itu harus dikasih. Ya kan. Kemudian zat besi biasanya umur 1 bulan. Ya kan. Kemudian zinc. Kemudian ada DHA juga untuk otaknya, multivitamin. Kalau probiotik? Nah, probiotik itu lebih ke arah yang prematur ya. Prematur misalkan 34 minggu lah ya ke bawah. Kemudian diberikan sekitar paling sedikit 6 minggu. Jadi bukan untuk bayi yang cukup bulan. Ya kan, bayi yang kurang bulan tuh diberikan. Yang cukup bulan nggak perlu, yang punya masalah. Nah, jadi buat sobat sehat, kalau itu tadi ya dipantau pertumbuhannya, diberikan vitamin, distimulasi. Nah, itu yang saya bilang. Ketika kita check up, insya Allah dia normal. Tapi yang nggak dikasih, udah pasti jeblok dia. Saya bilang kan gitu. Tapi dia pintar juga. Nah, ibu mau pintar atau mau pintar banget gitu kan? Kalau ya sekedar lulus aja SD nggak apa-apa lah, SMP nggak naik. Bener, saya bilang bener kayak gitu. Optimal. Ya kan itu. Pertumbuhannya, perkembangannya, kognitifnya, semua. Ya, itu pasti bisa. Jadi tadi jangan lupa pantau grafik pertumbuhan, perkembangannya, vitamin-vitamin, kemudian check up. Nggak seumur hidup gitu, tapi di masa genting, golden period gitu. Memang benar kata Prof gitu, karena saya juga sebagai dokter anak yang praktek tuh memang orang tua tuh ada yang care banget sampai over, ada yang kurang aware gitu ya, atau mungkin karena kurang. Mudah-mudahan makanya nih sobat podcast RSCM ya, kalau menurut sobat podcast ini podcastnya menarik, boleh nih di-share gitu ya. Mungkin ada temennya, saudaranya yang punya bayi prematur atau punya anak normal, boleh di-share gitu, agar maksudnya itu biar semuanya. Nanti mungkin boleh juga usul. Ada nggak sih? Ada nggak jalur untuk usul mau di topik apa yang memang mau dikupas? Tapi boleh, mungkin di kolom komentar. Ya mungkin nanti bisa juga. Ini kan nggak pakai tanya jawab. Mungkin nanti ada yang bisa IG live gitu ya, bisa tanya jawab gitu. Baik, terima kasih banyak Prof atas insight-nya hari ini dan waktunya. Terima kasih juga. Mudah-mudahan ya teman-teman podcast RSCM semuanya mendapatkan ilmu. Saya juga pribadi masih mendapatkan ilmu nih yang baru terus dari Prof Nina sebagai guru saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe podcast kita hari ini. Dan sampai jumpa di podcast-podcast RSCM berikutnya, tentunya dengan narasumber yang sangat terpercaya di semua bidang, termasuk di bidang anak ya. Mudah-mudahan segera nanti kita juga akan membahas mengenai persiapan lebaran, traveling medicine untuk anak ya. Jadi itu juga menarik, jangan lewatkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.